Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini weekly reading general Gemini, khusus untuk karir dan kesehatan. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini, karena saya tidak memperuntukkan readingan ini untuk personal ya. Diambil yang cocok, diabaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan di hati kamu. Ya, bisa jadi memang energinya tidak pas dengan kamu. Itu semua tergantung dari rising atau ascendance kamu juga ya. Oke. Ada Page of Cups, the Fool, Four of Cups, Nine of Swords, King of Pentacles, Six of Wands. Okay. Untuk the bottom of the decknya ada King of Wands. Ya, Three of Wands. Untuk Page of Cups-nya, saya melihat ini seperti emosi kamu sedang stir up gitu ya, diobok-obok ya, dengan kondisi atau situasi pekerjaan atau keuangan kamu ya. Ada kekecewaan, kesedihan atau rasa frustasi di sini untuk beberapa di antara kamu, seperti kehilangan peluang, kesempatan atau kehilangan project bisa jadi ya, atau harta benda yang berharga menurut kamu. Untuk beberapa di antara kamu bisa jadi ini rasa kekhawatiran yang luar biasa ya. Untuk Nine of Swords ini, kekhawatiran kehilangan hal-hal yang sudah kamu capai hingga sekarang, misalnya posisi, jabatan, ataupun bisnis yang udah kamu bangun ya, ataupun konten ya yang udah kamu bangun ya. Ada rasa kekhawatiran yang luar biasa di sini ya. Bisa jadi rasa kekhawatiran ini muncul faktor pengalaman atau trauma yang pernah kamu alami sebelum-sebelumnya. Jadi ketika kamu dihadapkan pada kesulitan atau tantangan, kamu khawatir ya. Ini memang bukan placement yang cukup gampang ya untuk Gemini di minggu ini. Karena saya ngelihat di planet yang ngerul energi Gemini di minggu ini adalah Mars ya. Ini adalah planet yang ada pertentangan, ada fight ya. Ini semacam perjuangan atau mempertahankan istana atau kerajaan kamu. Ibaratnya kamu punya rumah, udah punya kejayaan, atau kamu udah punya bisnis ya, udah punya channel. Cuman bagaimana mempertahankan itu gitu ya. Mempertahankan bukanlah sesuatu yang mudah kan gitu ya. Sama itu seperti ketika kita ranking di sekolah ya. Yang paling sulit itu adalah mempertahankan posisi itu kan gitu ya. Jadi rasa kekhawatiran kamu di sini besar banget ya, terkhusus bagi kamu yang pernah kehilangan, pernah mengalami kejatuhan ya. Jadi nggak pengen jatuh nih kedua kalinya atau kesekian kalinya ya. Cuman ya di satu sisi saya ngelihat kamu memiliki energi yang nge-push kamu, ngedorong kamu dari dalam ya. Ada keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan semacam gitu ya. Ada energi yang protektif ya, ingin ngeproteksi harta kekayaan atau istana kamu ya. Ada semangat atau ada dorongan yang nge-push kamu untuk bekerja ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini sangat bekerja keras ya, walaupun kamu bekerja pada orang lain ya. Dan untuk beberapa di antara kamu, saya ngelihat juga ini sangat care banget dengan masalah kesehatan. Ada kesadaran bahwa bekerja keras otomatis membutuhkan tenaga ya, membutuhkan energi. Oleh sebab itu konsumsi makanan yang kamu lakukan ya, yang sehat-sehat ya, itu bagus banget ya untuk nge-support stamina kamu
ya. Saya ngelihat untuk beberapa game ini ya, untuk kartu di full ini ada semacam keikhlasan, pasrah, ada juga berani untuk menghadapi tantangan di depan. Ya, di satu sisi kamu juga belum yakin sih apa yang akan terjadi di depan gitu. Cuman kamu ibaratnya berpegang teguh pada keyakinan bahwa dengan bekerja keras, ya Tuhan atau semesta akan memperhatikan kamu atau memberikan jalan terhadap semua apa yang kamu inginkan, di karir kamu, yaitu memperoleh kekayaan gitu ya. Ini adalah King of Pentacles. King of Pentacles ini adalah seseorang yang sangat senang dengan hal-hal yang berbau materi ya. Dia tahu bagaimana menikmati hasil jerih payahnya, tetapi tahu pun dia menikmati hasil jerih payahnya, dia tahu juga untuk menghasilkan gitu ya. Ibaratnya ada kebutuhan yang memang mewah yang harus kamu penuhi, dan kamu sadar akan hal itu. Kebutuhan yang mewah itu harus dibarengi dengan kerja keras supaya bisa mengikuti kehidupan yang mewah ya, yang nyaman gitu, yang comfortable gitu ya. Oke, ada Six of Wands ya. Apapun yang merupakan harapan-harapan kamu di minggu ini ya, ada berupa perjuangan, bentuk kerjasama antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Ini bagus. Ada beberapa di antara kamu juga ini sepertinya kamu tidak berjuang untuk diri kamu sendiri ya. Ada beberapa di antara kamu adalah seorang pebisnis, seorang pemimpin, pemilik usaha. Kamu memikirkan nasib dari anggota kamu juga, para karyawan kamu juga. Jadi kalau misalnya terjadi keruntuhan atau kerugian di dalam usaha ini, otomatis ini akan berdampak terhadap kemakmuran atau kesejahteraan anggota kamu ya. Akan selalu ada menurut saya untuk Six of Wands ini keberhasilan ya, hasil dari bentuk kerjasama antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Tetapi perlu adanya keseimbangan energi ya, untuk justice ya. Harus ada di sini keseimbangan energi atau bisa berpikir rasional ya, selalu mengutamakan logika dibandingkan situasi emosional yang tidak menentu. Karena di satu sisi saya ngelihat beberapa di antara kamu ada kekhawatiran yang sangat besar, ada rasa frustasi ya, untuk beberapa di antara kamu yang kehilangan benda berharga atau peluang atau kesempatan-kesempatan untuk meraih keberuntungan di sini ya. Ya kadang gitu ya, kalau misalnya kita pebisnis atau pengusaha harus cekatan di dalam bekerja gitu ya kan. Timingnya itu memang harus bisa cepat gitu diambil alih. Kalau misalnya nggak cepatan gitu ya, kan rezeki dipatok orang gitu ya, dipatok ayam gitu ya, kok dipatok orang. Iya. Jadi pemanfaatan waktu yang tepat ya, terus kerjasama yang baik dengan anggota, berpikir rasional, balance di dalam menggunakan energi kamu ya. Kalau di dalam suatu usaha atau bisnis itu nggak boleh yang namanya selalu mengutamakan perasaan gitu ya. Apalagi kalau seorang pemimpin harus bisa bersikap adil atau berpikir logis ya di dalam memberikan perintah atau memberikan penilaian terhadap bawahan-bawahannya. Oke, ada Four of Cups ya. Ada rasa lelah, capek, ada rasa jenuh, perasaan bahwa perjalanan kamu itu stuck ya, ada hambatan ya. Padahal kamu pengen expand gitu ya, pengen cepet gitu pergerakan rezeki kamu ya.
Karena saya ngelihat juga di sini ada dorongan yang besar juga dari dalam diri kamu untuk mencari ide-ide kreatif, bekerja keras gitu ya. Tapi di satu sisi ya, kehilangan atau trauma yang kamu alami di sini ya, situasi emosional yang mengganggu kamu membuat pikiran kamu jadi seperti terblok ya, ngerasa bahwa nggak ada jalan keluar, ngerasa bahwa kamu itu rezekinya terhambat ya. Dan kalau untuk Four of Cups ini ya, sebenarnya selalu ada tawaran nih gitu. Cuman ketika kita dirundung masalah atau kita fokus terhadap kegagalan atau kerugian ya di dalam suatu usaha, kita cenderung mengabaikan peluang-peluang atau kemungkinan-kemungkinan adanya hal-hal atau situasi yang akan membawa rezeki sebagai bahan gantinya gitu ya. Ada baiknya memang untuk game ini di minggu ini ikhlaskan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah hilang ya. Fokus di dalam bekerja, gunakan lagi energi kreativitas kamu ya, percaya bahwa kamu mampu ya mengolah atau mengelola sebuah karya atau menciptakan sebuah karya sesuai dengan bidang yang kamu geluti. Harus ada di sini bentuk kerja keras antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Ini bisa pasangan hidup, bisa juga anggota kamu ya, bawahan kamu. Ya, kekhawatiran terbesar kamu di sini memang nampak jelas adalah masalah keuangan. Sepertinya kamu takut ya kalau omset kamu menurun atau kamu mengalami kebangkrutan, takut hal itu terjadi. Ya, ada beberapa di antara kamu mungkin udah mengalaminya atau sudah pernah mengalaminya ya. Dan sekarang ini kamu berjuang untuk bangkit kembali ya, ada keinginan untuk expand, memperluas atau memperbesar usaha ya. Cuman kondisinya adalah masalah keuangan, ada keraguan, ada ketakutan, manakala ketika kamu membuka usaha lagi ternyata gagal lagi gitu ya. Namun di sini untuk King of Wands-nya dan juga di Fool ini adalah seseorang yang berkomitmen. Nah, menurut saya memang untuk game ini perlu memiliki komitmen, rasa percaya diri, dan juga memegang teguh prinsip yang kamu miliki, yaitu yes, kreatif ya, bukan hanya kreatif dalam bekerja, tetapi di sini memang untuk The Magician-nya ini natural, ini memang bakatnya kreatif gitu ya. Dia mampu berkomunikasi, mampu menciptakan sesuatu menjadi indah atau amazing, menakjubkan, selama dia tuh percaya diri gitu, dan dia disiplin membuat persiapan untuk setiap pekerjaan atau usaha-usaha yang dia bangun. Kalau ada muncul The Magician, ini adalah sebenarnya peluang bagus untuk game ini ya, untuk ngebuka suatu usaha atau ngebangun suatu usaha gitu ya. Kalau ada rencana kamu, ini bisa terwujud selama ada perencanaan ya, ada disiplin waktu juga ya. Kalau seorang magician, kalau dia membuat suatu pertunjukan, dia harus paham betul trik-triknya gitu ya. Jangan sampai ketahuan gitu ya bentuk manipulasinya atau trik-triknya bagi penonton kan gitu ya. Dia harus mampu memanfaatkan waktu dengan seksama dan juga memanfaatkan benda-benda tertentu di dalam bajunya ya, supaya semua pergerakannya lihai dan semuanya tampak menakjubkan gitu ya. Jadi untuk seorang konten kreator pun bagi game ini ya, hal-hal seperti ini perlu diperhatikan ya, pemanfaatan waktu, disiplin diri, perencanaan ya. Oke, ada semacam kebimbangan di antara game ini ya, beberapa di antara kamu
ada semacam dilema ya. Sebenarnya kalau dikatakan kamu di sini jatuh, enggak gitu ya. Ada tetap di sini keberhasilan gitu, ada hasil dari kerja keras kamu gitu. Ya, ada juga di Empress nih, untuk beberapa di antara kamu memiliki piutang. Ada yang kamu tunggu nih, ada yang sudah kamu tanam cuman belum serta-merta kamu dapatkan hasilnya sekarang gitu. Ya, butuh kesabaran di sini. Ya. Ada kebahagiaan gitu ya, bahwa kehidupan kamu enggak susah-susah amat di sini gitu. Tapi di satu sisi kamu ngerasa enggak puas. Ya, ada melankoli. Ya, ada sebenarnya di sini ada pintu kesempatan bagi kamu untuk membuka usaha atau bebas untuk memilih jenis usaha yang ingin kamu bangun. Ya, kamu memiliki kemampuan untuk memilih. Ya, kamu memiliki kendali juga atas situasi atau keuangan kamu. Kamu memiliki kendali di sini dalam hidup kamu. Ya, cuman ada semacam kekecewaan di satu sisi ya. Kekecewaan, bisa jadi kekecewaan ini sudah terjadi atas keputusan yang kamu buat. Bisa juga kekecewaan yang kamu takutkan bakalan terjadi bila kamu membuat suatu keputusan nanti, atau kamu bertindak melakukan sesuatu. Ya, kamu takut kejadian kehilangan ya, atau masalah musibah ya, atau kekacauan di dalam suatu usaha yang kamu bangun atau di dalam karir kamu ini terjadi menimpa kamu lagi gitu ya. Namun dorongan dari dalam diri kamu ya untuk bekerja keras, untuk memperoleh kekayaan, ya, meningkatkan prosperity itu besar ya. Cuman di minggu ini karena kamu sensitif ya, bisa jadi karena masalah keuangan atau masalah kehilangan ini nih ya. Ada juga ini masalah seperti rezeki kamu berputarnya lambat gitu ya, atau masalah ya, kehilangan ini atau kerugian ini yang membuat kamu kurang bersemangat di minggu ini ya. Saya ngelihat di sini kalau dibilang rugi, nggak rugi-rugi amat gitu ya. Cuman yang namanya kalau seperti bermain game gitu, kalau kita turun level gitu ya kan, pasti kan sedih juga gitu ya, walaupun posisinya masih tetap aman gitu ya. Ya, tetaplah asah skill kamu ya, tetaplah tekuni bidang yang kamu geluti sekarang ya. Karena kamu di sini adalah the magician dan juga king of pentacles. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi rezeki kamu di sini adalah ketika kamu terlalu fokus dengan rasa kekhawatiran, frustasi kamu, terlalu fokus ngeproteksi keuangan kamu atau istana kamu gitu ya. Ya, terkadang kita kan harus menyerang gitu ya, seperti berperang. Memang harus ada pertahanan gitu ya, kita ngejaga istana kita gitu. Cuman kalau kita berjaga di situ terus gitu, kapan expandnya kan gitu. Jadi memang harus benar-benar ada kerjasama antara kamu dengan orang-orang terdekat kamu ya. Ada yang berada di kubu pertahanan dan kamu yang keluar dari istana gitu untuk berperang gitu ya. Ya, menurut saya seperti itu sih. Ada baiknya gitu ya. Karena di satu sisi saya ngelihat kamu juga adalah the chariot, berani mengambil risiko. Ini berani berperang nih, terjun ke lapangan gitu. Dan seseorang yang disebut sebagai knight ya, atau pejuang yang berperang di lapangan, dia adalah seseorang yang menciptakan sesuatu yang baru. Ya, memang ada bentrok, ada kekacauan, ada chaos di sana, tapi ada transformasi gitu ya kan. Ya, antara
Sekarang kalau misalnya kamu berperang di medan perang, ya kamu menang, memang terjadi chaos, tapi ketika kamu menang, kamu menciptakan sesuatu yang wow di sana gitu, yang baru gitu ya, ada kejayaan di sana. Nah, dari chaos muncul lagi kejayaan kan gitu ya, semacam perang gitu ya, perang antar negara gitu, atau invasi suatu negara terhadap negara lemah. Nah, memang harus ada kekacauan dulu gitu ya, tapi setelah ada penaklukan ini bisa ditata ulang lagi, semacam itu di sini gitu ya. Oke, ada the star. Have faith, the future is bright. Dreams come true, positive changes that bring end to challenging times, the light at the end of the tunnel. Ya, buatlah tetap harapan-harapan dan selalulah yakin pada diri kamu ya. Apa yang udah kamu jalani sekarang gitu. Ya, miliki keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik ya. Semuanya akan terjaga aman ya, terkendali ya, selama kamu bekerja keras, ada praktis ya, kamu selalu mengasah skill kamu ya, ini akan ngebantu kamu untuk percaya diri di dalam membuat suatu tindakan atau keputusan-keputusan ya. Jangan terlalu sensitif ya, jangan mengandalkan sensitivitas di dalam membuat suatu keputusan atau memberikan opini, pandangan terhadap orang-orang di sekitar kamu gitu, atau bidang yang kamu geluti gitu ya. Kalau kamu membuat penilaian dari sisi emosional kamu mengenai karir kamu atau situasi di lingkungan kerja kamu, ini akan terus ngeganggu semangat kamu, ya kan? Karena orang-orang di sekitar kita itu pasti ada aja yang gak senang sama kita, atau kita di dalam berjuang itu gak akan selalu terus mulus-mulus aja ke atas gitu, pasti ada tantangannya gitu kan. Nah, ketika kita ngerasa kita down atau ada masalah, ya jangan mengandalkan sisi emosional di sana, kita nanti jadi makin terpuruk gitu. Tetap miliki keyakinan, iman, kepercayaan. Ketika kamu berpikir positif, akan ada perubahan-perubahan yang positif. Cuman ya, ketika kamu sudah mendapatkan pencerahan atau peluang itu nanti, jangan lupa, jangan terlalu serakah gitu ya. Jangan juga pelit untuk berbagi dengan orang-orang di sekitar kamu. Ya. Oke, ada ego, the illusion of being trapped. Accept responsibility for your situation and then make choices that support your path to happiness, addiction, or unhealthy habits. Ya, kalau saya akan lihat di sini ya, beberapa di antara kamu mungkin care untuk makanan, untuk tubuh kamu gitu ya. Tapi untuk pikiran nih di sini ya, pikiran, kekhawatiran nih, ini adalah ilusi yang memperangkap keyakinan atau kepercayaan kamu terhadap keberhasilan kamu ya. Ini kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat. Oleh sebab itu, lepaskanlah itu ya, miliki keyakinan bahwa everything will be fine ya. Oke, demikian untuk game ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi ya. Tetap bersemangat untuk game ini dan semoga berbahagia. Sampai jumpa, bye.